Cek cek. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini. Kita 15 menit aja, insya Allah tiap hari saya mencoba menjawab curhatannya teman-teman. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu ya. Kalau enggak, saya cuma bisa minta maaf teman-teman. Yuk, kita langsung mulai aja. Udah ada yang ngacung. Yuk, Mas Ahmad Zaki, gimana? Iya, Kang. Ini barusan tadi jam berapa gitu dapat notif gratis ongkir ekstra mau ganti lagi tuh formulanya. Ya, Mungkin udah aware atau udah tahu hitungannya, Kang. hitungannya belum tahu, tapi saya udah tahu duluan. Curang. Dibikin kompleks sih. Saya juga masih menentukan jadwal untuk memahaminya. Yang jelas dibikin agak ngejelimet, membedakan mana yang kargo, mana yang hemat, mana yang beratnya berapa kilo, 20 kilo ke atas kalau nggak salah. Yang jelas bikin pusing aja intinya mah. Kenapa? Iya, maksudnya kaget aja gitu. Ini lagi baru beneran ngitung banget soal toko kan masih ngeraba ya dari kemarinan mah. Cuan nggak sih gitu kan. Kemarin ngitung cuannya tipis gitu udah berubah lagi. Ntar berubah lagi hitungannya. Ya, memang gitulah. PNS mah harus sabar. Oke, kalau udah ada mungkin boleh di-share-share Kang atau bikin video. Yap, insya Allah. Siap, makasih Kang. Yap, sama-sama. Yuk lanjut Mas Hari Pasat yuk. Ya, Kang izin tanya, Kang. Halo. Halo, Kang. Dengar suara saya, Kang? Kedengeran. Ini Kang, mau tanya, Kang. Saya kan ada toko satu lagi, Kang, yang baru jualan hari, Kang, sebulanan kan. Cuman udah memenuhi kriteria star nih kan. Masa peninjauannya itu kok lama kali ya, Kang? Memang lama dia, Kang. Udah sebulanan saya tunggu, nggak keluar hasil peninjauannya itu. Oh, masa sih? Iya, Kang. Biasanya minggu depannya ketika kamu sudah centang semua, biasanya minggu depannya dia start. Udah sebulan, Kang. Nggak ada perubahan, Kang. Jual barang-barang oles-oles yang aneh-aneh nggak? Enggak, kategori home living kayak Teckwire gitu-gitu, Kang. Wah, nggak tahu, belum ada pengalaman. Coba komplain ke CS aja. Itulah saya coba tanya sama CS, katanya suruh tunggu aja, memang lama kan. Nggak tahu. Maaf. Oke, Kang, kasih Kang. Yap, sama-sama. Yuk, Mas JJ Acoy. JJ aja cuy. Keren banget namanya. Halo. Kedengaran nggak, Mas? Kedengaran. Ini Mas, mau tanya strategi harga ya. Itu bagusnya kita langsung harga final coret atau kita bikin harga coretnya agak tinggi, nanti dibikin lagi harga flash sale toko gitu, dan ditambah voucher gitu. Menurut Mas bagusan mana? Lebih bagus langsung harga coret final atau tambah lagi voucher toko saya sama flash sale? Saran saya harga coret final. Karena Gimana, Mas? Saran saya harga coret final, Mas JJ. Karena kalau Kenapa itu, Mas? kita menganggarkan flash sale, menganggarkan voucher toko, jadi terus-terusan promo dong. Capek, setupnya juga udah capek. Ya nggak? Iya, bakalan setup tiap hari mulu sih. Ya, itu satu ya, bakal capek. Mungkin secara sisi operasional menurut saya nggak terlalu worth it. Kedua, kalau nanti supply-nya berkurang, demand-nya tinggi, repot. Kalau misalkan flash sale kan nggak bisa langsung dimatiin kalau nggak salah ya, apalagi kalau flash sale Shopee. Terus voucher bisa lah. Tapi kalau saya sih lebih prefer yang tadi, balik lagi. Ini harga coret final aja. Masalah flash sale itu kan saya biasanya menggunakannya untuk cuci gudang, bukan untuk strategi harian kalau saya. Itu Mas JJ. Thank you, Mas. Siap, sama-sama. Yuk, Mas Live Yamato. Ya, malam Kang. Malam. Iya Kang, saya mau nanya kan sekarang ada notice update gratis ongkir ekstra nih yang baru nih. Udah update belum ya Kang ya? Saya masih agak nggak paham perhitungannya. Sama itu setahu saya baru baca sedikit sih. Tahu dari kemarin kalau nggak salah. Itu 2 Mei baru berlakunya atau 1 Mei ya. Itu saya baca sepintas sih ngebikin ngejelimet ya. Dia membedakan antara 20 kilo kalau nggak salah atau kargo atau apa. Yang jelas kayaknya naik, tapi naiknya itu bukan semuanya tapi dibagi menjadi komponen-komponen gitu dah.
Itu Hmm. Mas Live. Iya, iya. Berarti belum dapat update lagi ya berarti ya, Kang ya? Ya sabar. Jadi pengen Oke. banget cepet naik nih ceritanya. Heeh. Oke, oke. Ya, makasih, Kang. Oke, oke. Sip, lanjut siapa lagi? Yuk, masih ada waktu yuk. Yuk, Mas Hari Pasad lagi yuk. Kang, mau tanya Kang, setelah lebaran ini kira-kira ada penurunan traffic nggak Kang? Soalnya saya terasa gitu Kang. Oh, ada dong, ada dong. Apa? Saya dari habis lebaran belum iklan serius. Saya masih santai dulu aja lah, memperbaiki ini itu, menikmati dulu cuannya, nanti baru mau iklan lagi kayaknya kalau udah mulai libur sekolah, di back to school. Kalau saya kayak gitu strategi saya. Soalnya kan ini kerasa kali jatuh kali omsetnya Kang. Ya tergantung kategori sih, ada juga kategori yang naik kayak olahraga itu pada naik, sepatu lari pada naik, terus kayaknya sih apalagi yang sepantauan saya yang kaos-kaos printing itu tuh masih naik kayaknya, yang sublim-sublim gitu. Itu tergantung kategori sih. Gitu Mas Hari. Oke Kang, makasih Kang. Siap. Yuk Mas Nurfadilah yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kalau Akang ngiklan JMP Max suka mengalokasikan berapa persen dari laba kotor? Dari laba kotor. Nah, ini menarik. Saran saya teman-teman maksimal 50% dari laba kotor. Maksimal ya. Bisa lebih dari itu bagus. Oh maksimal 50% ya? Dari laba kotor. Iya, saya suka pakai kalkulator dari Bang Gani. Ya pakai itu memang itu prinsipnya kayak gitu. Karena ada loh yang 80% profit kotor jadi iklan. Gacor sih, tapi wah gila sih. Admin fee-nya aja udah berapa? Boncos banget ya, ya Kang? Apa? Boncos banget ya kalau 50% ke atas. Gak boncos, mungkin aja untung, masih untung. Tapi coba bayangin berapa biaya yang Anda keluarkan untuk untung segitu gitu. Tapi menurut saya idealnya 50%. Kalau Kang maksimal 50% gitu. Ya, betul. Kalau saya ya. Ya, siap, makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Mas Diki Wijak yuk. Assalamualaikum Kang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya supplier back to school yang kemarin sempat WA, sudah saya kirim price list-nya. Oh iya, kenapa? Nah itu kok belum direspon, apakah harganya nggak cocok gitu? Bukan. Ini kriteria saya nyari supplier sejujurnya bukan masalah harga, tapi masalah trust. Kalau trust, ya ngobrol via WhatsApp doang, ya oke lah. Tapi kalau supplier saya harus akad jumpa dulu sih biasanya, supplier dropship, jadi akadnya wakala dan sebagainya lah. Dan itu rata-rata saya kenal semua sih suppliernya. Kalau sama Masnya mungkin kita baru ngobrol sekarang kan ya, mungkin siapa tahu nanti bisa jumpa mungkin ya. Jadi belum dibalas aja lah intinya mah gitu. Maaf ya. Iya nggak apa-apa, barangkali saya main-main ke Bandung. Siap. Ya Kang Gani, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Jadi beda kriteria aja teman-teman. Kalau saya pribadi ya nyari supplier dropship dan yang saya kasih ke teman-teman sindikat dropship pun bukan yang termurah sih, tapi trust yang utama. Yuk, masih ada waktu. Kalau nggak ada saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.